Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tibalah saatnya bagi kami, untuk kami bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan menolong, sehingga di dalam pimpinan-Mu Tuhan, hamba-Mu dapat memberitakan kebenaran firman-Mu ini Tuhan dengan baik. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat terlebih dahulu bagi hamba-Mu yang memberitakan dan juga bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini tema yang diberikan adalah teruslah bersaksi. Tentunya teruslah bersaksi bagi Kristus. Nats diambil dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat 40. Tadi kita sudah sama-sama membacanya, jadi kita tidak perlu membacanya lagi. Mari, sebelum kita sama-sama masuk di dalam renungan firman Tuhan ini, saya terlebih dahulu mau mengajak kita melihat apa ada pengertian daripada bersaksi. Bersaksi kalau kita lihat di sini adalah satu tindakan nyata yang di dalamnya itu meliputi perkataan dan juga perbuatan yang sesuai dengan Injil. Lalu apa bedanya dengan pekabaran Injil atau pemberitaan Injil gitu ya. Nah, pemberitaan Injil di sini adalah prosesnya. Proses penyampaian kabar baik tentang Yesus Kristus. Jadi bersaksi dan memberitakan Injil atau pemberitaan Injil, perkabaran Injil itu adalah saling berkait dan saling melengkapi. Jadi di dalam renungan firman Tuhan pemberitaan pagi ini, saya lebih banyak menggunakan kata pemberitaan firman, pemberitaan Injil. Mari kita juga mau masuk di dalam pengantar daripada firman Tuhan pagi ini. Sudah selesai. Itulah perkataan Tuhan Yesus di kayu salib saat dia hendak menyerahkan nyawanya. Sekali lagi, sudah selesai. Hal itu tidak berarti bahwa karya penebusan sudah dinikmati oleh semua orang gitu ya. Yang sudah selesai di sini adalah apa yang dikerjakan Kristus untuk menebus dosa manusia ya. Tetapi sekali lagi, yang menikmati karya penebusan itu adalah siapa? Yang menikmati karya penebusan adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan karyanya gitu ya. Lalu supaya seseorang itu bisa menikmati karya penebusan Yesus Kristus, maka orang itu pertama-tama dia harus apa ya? Ada hal-hal yang harus dilakukan. Jadi supaya seseorang bisa percaya kepada Yesus Kristus, terlebih dahulu dia harus sadar bahwa dirinya berdosa. Jadi dia harus menyadari keberdosaan akan dirinya. Lalu dia harus meyakini fakta bahwa Kristus telah mati menebus dosa manusia. Jadi harus punya keyakinan, iman bahwa Yesus Kristus telah mati gitu ya, di kayu salib menebus dosa manusia. Lalu dia juga harus setelah itu datang kepada Yesus Kristus untuk apa? Menerima penebusan dosa yang akan melepaskan dia, membebaskan dia dari penghakiman Allah. Ya, jadi ini ya supaya orang percaya Yesus Kristus itu loh ya harus sadar akan keberdosaan dirinya, harus apa? Tadi kita lihat dia harus percaya begitu ya kan Yesus Kristus penebus itu, lalu dia datang kepada Yesus ya dan menerima akan pengampunan dan meyakini ya bahwa membebaskan dia dari penghakiman Allah. Nah, disinilah peran dari Roh Kudus begitu ya. Jadi Roh Kuduslah yang akan menyadarkan manusia mengenai dosanya. Roh Kudus ini jugalah yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran tentang penebusan Kristus. Dan Roh Kudus inilah juga yang menumbuhkan keyakinan, iman bahwa penebusan itu membuat kita setiap orang percaya tidak takut kepada penghakiman Allah. Ya. Nah, ini peran Roh Kudus. Ya. Lalu di sini kita juga tahu ya
pada akhirnya kita melihat Roh Kudus ini juga yang memimpin kepada pemberitaan Injil. Lalu kita melihat di dalam latar belakang dari Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kita melihat di sini Kisah Rasul 1 ayat 8 gitu ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Tuhan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan ada kata dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, lalu dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita melihat Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, amanat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu sudah sangat jelas. Yaitu bahwa para murid akan menjadi saksi Kristus di mana? Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Begitu ya. Nah, kita perhatikan di sini ada kata penghubung yang dipakai yaitu dan. Nah, dan ini mau menunjukkan bahwa para murid tidak boleh hanya berkumpul dan menjadi saksi di Yerusalem aja gitu ya. Tetapi mereka harus menyebar, mereka harus memperluas lingkup kesaksian mereka ke wilayah tempat mereka berada. Ya kalau Yerusalem, tempat wilayah beradanya adalah Yudea. Lalu harus ke tetangga dari Yerusalem, apa? Samaria. Lalu ke tempat-tempat lain, tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat ke ujung bumi. Ya. Nah, kita melihat karena di sini para murid terus berkumpul di Yerusalem, Allah mengizinkan terjadinya penganiayaan yang membuat para pengikut Kristus itu tersebar. Ya, kita lihat dari Kisah Rasul 8 ayat 1. Kalau Kisah Rasul 1 ayat 8 tentang amanat pesan Yesus Kristus supaya murid-murid menjadi saksi. Kisah Rasul 8 dibalik. Kalau Kisah Rasul 8 ayat 1 justru terjadi penganiayaan sehingga Injil itu meluas keluar dari Yerusalem menuju ke Yudea, Samaria. Ya, keluar ya itu di Kisah Rasul 8 ayat 1. Ya. Lalu di dalam latar belakang ini kita juga melihat ada seorang tokoh yang namanya Sida-Sida. Ya, bukan artinya Sida-Sida lalu banyak orangnya, enggak ya. Sida-Sida itu adalah seorang Ethiopia. Jadi kita sebut aja Sida-Sida dari Ethiopia begitu ya. Nah, Sida-Sida ini kalau kita melihat dari tadi nats yang kita baca, dia adalah pejabat negara di Ethiopia. Jadi dia orang penting di negerinya. Tetapi menarik, ya dia datang ke Yerusalem itu bukan dalam rangka melakukan perjalanan dinas ya. Tetapi jelas ditulis dia datang ke Yerusalem karena dia ingin beribadah ya. Karena kita tahu Yerusalem itu ada bait Allah. Dari Ethiopia yang jauh, Afrika, dia datang ke Yerusalem hanya untuk beribadah. Satu teladan yang baik. Kenapa? Ternyata kesuksesannya dan karirnya yang begitu hebat tidak membuat dia lupa akan kebutuhan rohaninya. Hal yang baik. Nah, sebab itu dia mencari Tuhan. Ya. Lalu kita juga perlu tahu di dalam latar belakang ini, Ethiopia pada waktu itu adalah salah satu wilayah yang terbilang atau yang termasuk ujung bumi, gitu ya. Nah, itulah tokoh Sida-Sida dari Ethiopia. Lalu di dalam latar belakang ini kita juga perlu tahu Filipus gitu ya. Siapa Filipus itu? Ternyata Filipus ini dia itu dipilih menjadi diaken. Jadi salah seorang yang dipilih menjadi diaken. Jadi dia termasuk salah satu diaken di Yerusalem. Kita bisa melihat itu di Kisah Rasul 6 ayat 5 ya. Jadi dia termasuk salah satu diaken di Yerusalem. Kalau sekarang diaken itu melayani akan pelayanan kasih di gereja ya, diakonia gitu ya. Janda-janda ya, anak-anak yatim seperti itu. Itu jadi si Filipus ini ya, dia terpilih, bukan terpilih, dia dipilih. Salah seorang yang dipilih menjadi diaken. Salah satu diaken di Yerusalem. Dan menariknya Filipus ini ketika dia terpilih menjadi diaken itu sedang berlangsung masa yang sulit pada waktu itu. Kenapa?
itu adalah saat terjadi penganiayaan yang hebat terhadap orang-orang percaya, terhadap pengikut Kristus. Ya, tadi kita sudah lihat di Kisah Rasul 8 ayat 1. Dan kita tahu masa penganiayaan itu diawali oleh pembunuhan terhadap Stefanus dengan cara dirajam. Ya, ini juga sudah diberitakan dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita lihat dari Kisah Rasul 7 ayat 1 sampai 60. Dan pada umumnya kalau saat penganiayaan terjadi, itu kebanyakan orang memilih untuk tidak ambil masalah, ya. Dia nggak mau mengambil resiko, ya. Lebih mau mengamankan dirinya sendiri. Tapi berbeda dengan Filipus, ya. Kenapa? Filipus di sini justru mengambil resiko untuk tetap setia memberitakan Injil. Kita bisa lihat di Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 8 dan Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40, ya. Nah, kita akan masuk di dalam pendahuluan, ya. Tema kita adalah terus bersaksi bagi Kristus, ya, tentunya bagi Kristus. Nah, dalam salah sebuah lokakarya yang membahas topik tentang bersaksi, ada seorang peserta ini bertanya demikian. Bagaimana caranya orang lain yang mendengar kesaksian kita tentang Injil mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam dirinya? Ini pertanyaan yang baik, bukan? Lalu pembicara itu menjawab bahwa itu semua tergantung dari kuasa Roh Kudus, ya. Meskipun kita sudah 1001 cara telah melakukan, ya. Walaupun sudah 1001 cara dilakukan, tetapi kalau Roh Kudus belum menggerakkan hati orang tersebut, maka sulit bagi orang tersebut itu dapat menerima Tuhan Yesus, ya. Itu yang kita lihat. Lalu kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan pagi ini. Apa yang menjadi isi dalam perenungan firman Tuhan? Sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini tidak bisa terlepas dari pasal-pasal sebelumnya. Bagian yang pertama yang kita mau melihat adalah bagaimana pemberitaan Injil, pengabaran Injil, penyebaran Injil itu mencapai rencana Allah karena ada Roh Kudus yang memimpin pelayanan perkabaran Injil tersebut. Itu kita bisa lihat di Kisah Rasul 8 ayat 26, 27 dan 39 sampai 40. Tadi kita sudah melihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan di situ kita mendapati bahwa Injil itu harus disebarkan mulai dari Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu berarti bahwa seluruh penjuru bumi itu harus tersentuh dengan Injil, begitu ya. Lalu kita juga tahu sebelumnya orang Israel ini begitu membanggakan diri sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap Israel satu-satunya bangsa yang akan menerima kasih karunia Tuhan, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi, ternyata melalui perintah Yesus ini nyata sekali, jelas sekali bahwa Injil itu harus menembus tembok Yerusalem dan dibawa kepada bangsa-bangsa lain, begitu ya. Nah, jadi kisah para rasul yang tadi kita sudah baca bersama, Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40 itu menggambarkan bagaimana Roh Kudus bekerja dengan kuasanya, dengan hikmatnya dan dalam pimpinan Tuhan dalam penyebaran Injil dan pembangunan tubuh Kristus, ya. Jadi sekali lagi Kisah Rasul 8 ayat 24 hari ini yang kita sudah baca bersama itu adalah salah satu pekerjaan Roh Kudus terkait di dalam penyebaran Injil ke berbagai bangsa, ke berbagai wilayah di dunia. Kita mulai, yaitu yang pertama sekali lagi kita nggak bisa pisahkan, begitu ya. Lanjut. Pertama kita melihat itu pemberitaan Injil itu terjadi di Yerusalem, ya, dilakukan oleh rasul-rasul, ya. Rasul menunjuk ke-12 murid Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini pemberitaan Injil melalui rasul-rasul itu ada di Kisah Rasul pasal 3 dan pasal 4. Lalu kita tadi di latar belakang juga sudah kita lihat Tuhan ini karena nggak mau ini terus di Yerusalem. Lalu terjadilah
penganiayaan sehingga ini pengikut-pengikut Kristus itu tersebar, ya. Dan salah satunya adalah Filipus, ya. Dan kita lihat Filipus yang tadi sudah kita lihat juga salah seorang diaken di Yerusalem. Nah, Filipus ini dia kalau kita lihat pertama-tama dia pergi ke utara, bagian utara itu Samaria, ya. Nah, di Samaria dia menyebarkan Injil, memberitakan Injil kepada orang-orang Samaria yang pada waktu itu oleh orang Israel dianggap sebagai orang-orang terkutuk, ya. Itu ya Israel. Nah, jadi kita lihat pertama itu pemberitaan Injil oleh rasul-rasul, pemberitaan Injil di Yerusalem. Kita lihat di Kisah Rasul 3 dan Kisah Rasul 4 yang dilakukan oleh rasul-rasul. Lalu terjadi penganiayaan, menyebarlah. Lalu kita melihat Filipus, ya salah satunya, ya Filipus ini diaken, salah seorang diaken dari Yerusalem. Lalu dia memberitakan Injil ke Samaria, ya. Nah, ini juga sudah dibawakan renungan ini minggu lalu, ya sudah dijelaskan, diuraikan dengan baik. Jadi kita hanya mau melihat bahwa ini loh, ya si Filipus ini dia pergi ke utara, ke Samaria, ya, lalu dia memberitakan Injil itu. Kisah Rasul 8 ayat 5 sampai dengan 13, ya. Ternyata lawatan Allah itu terjadi luar biasa. Kenapa? Mujizat banyak terjadi dan orang-orang atau penduduk dari Samaria ini banyak yang menjadi percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus dan mereka bersukacita karena Injil, ya, luar biasa. Dan bahkan keajaiban juga, keajaiban yang terjadi ini sangat memukau Simon, ya, mantan penyihir di kota Samaria itu, ya. Ini juga sudah diuraikan minggu lalu dengan baik, gitu ya. Nah, lalu sekarang kita melihat, ya, bagian teks yang akan kita bahas yang menjadi nats hari ini, ya, yaitu pemberitaan Injil Filipus di Yudea. Menarik. Kenapa? Ini si Filipus memberitakan di bagian utara, ya, kota Samaria, ya. Kita tahu Israel utara itu ibu kotanya Samaria. Jadi Samaria ini termasuk salah satu kota besar juga, gitu ya. Dan terjadilah satu hal yang pemberitaan Injil berdampak, ya, banyak orang-orang penduduk Samaria menjadi percaya kepada Yesus. Lalu di tengah keadaan ini malaikat Tuhan datang, ya, kepada si Filipus dan memerintahkan Filipus, kamu sekarang kamu harus pergi ke selatan, ya. Ke selatan itu untuk menyusuri jalan sunyi sepi, ya. Dikatakan jalan sunyi sepi dari Yerusalem, dia harus ke Gaza. Gaza ini masih masuk wilayah Yudea, gitu ya, masih masuk provinsi Yudea. Itu kita lihat di ayat 26. Jadi kita lihat di sini malaikat Allah loh yang memerintahkan supaya menyeberang. Tapi yang aneh kita perhatikan, ya, dari kota besar Filipus disuruh ke selatan, ke jalan sepi, ya, salah satu yang di Gaza, jalan sepi, ya, mana ada orang begitu ya. Tapi ini malaikat Allah, Roh Allah, ya, artinya melalui Allah, melalui malaikatnya suruh si Filipus ke selatan, ya. Jalannya sepi dikatakan, bukan satu kebetulan kalau dibilang itu jalannya sepi begitu ya. Nah, kita melihat di sini untuk apa? Tadi kita udah lihat untuk menjumpai atau bertemu begitu ya seorang sida-sida dari Ethiopia tadi begitu ya. Nah, sekali lagi ketika Filipus disuruh ke sana, Filipus, kalau saya jadi Filipus bingung. Ngapain itu jalannya sepi ya? Disuruh ke situ mana ada orang lewat begitu ya. Tapi kita lihat, kalau kita lihat di situ dikatakan lalu berangkatlah Filipus. Ada ketaatan dari Filipus, lalu berangkatlah. Dia anggapannya kenapa itu kan sepi, mana ada orang, ngapain saya gitu ya. Tapi Filipus taat, dia berangkat ya. Lalu di ayat 27 katakan berangkatlah Filipus ya. Nah, menarik ketika dia sampai di sana, dia tadi kita lihat itu sida-sida Ethiopia ini
dia datang beribadah ke Yerusalem ya dari Ethiopia. Nah sekarang dia dalam perjalanan pulang. Nah dalam perjalanan pulang itulah dia di keretanya lagi baca kitab Nabi Yesaya. Dan dia nggak ngerti. Dan kalau kita lihat ketika dia membaca dia bersuara begitu ya. Kalau kita lihat di ayat nats yang kita baca itu dia membaca kitab Nabi Yesaya dengan bersuara. Sekali lagi dalam Yudaisme teks kitab suci memang biasanya dibaca sambil bersuara gitu ya. Nah jadi waktu lewat kereta ini lagi baca suaranya kedengeran ya. Nah lalu sekali lagi malaikat roh Allah, roh Tuhan, roh kudus gitu ya. Berkata kepada si Filipus memberi perintah mendekat kepada kereta itu gitu ya. Nah Filipus taat ya, dia dekat lalu kita tahu ya. Ketika dia mendekat itu sida-sida Ethiopia itu bilang, "Hayo sini mendekat." Lalu ditanya, "Apa yang kamu baca? Kamu ngerti enggak?" "Enggak ngerti." Lalu disinilah Filipus baru menyadari begitu ya. Ini loh tugas dia. Ya kenapa dia harus disuruh ke jalan sini ya. Ya dia jadi di sini Filipus tahu apa yang harus dia lakukan ya. Lalu dia bantu menafsirkan teks Alkitab itu ya. Sehingga dia bisa membaca, ketika dia membaca si Filipus menafsirkan ayat Alkitab itu dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Singkat kata, melalui penjelasan dari Filipus, sida-sida Ethiopia ini memperoleh apa yang dia cari selama ini, yaitu apa? Tersingkapnya rahasia Injil bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menderita sengsara demi menanggung dosa dunia ini. Ya, itu loh dia sekarang mulai mengerti. Dan kalau kita lihat melalui Filipus, sida-sida dari Ethiopia ini menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Ya, bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Lalu responnya kita lihat, dia minta untuk dibaptis. Luar biasa bukan? Kita lihat penulis kitab Kisah Rasul yaitu Dr. Lukas ya. Jadi si Dr. Lukas di sini mencatat, tadi kita sudah baca bahwa itu sida-sida dari Ethiopia itu lalu meneruskan perjalanannya setelah dibaptis. Dia meneruskan perjalanannya tidak lagi sama ketika dia duduk membaca ayat dari kitab Nabi Yesaya. Dikatakan di situ bahwa apa? Dengan sukacita. Dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita ya. Nah, sukacita ini adalah satu ungkapan ekspresi dari orang yang bertobat. Luar biasa kan? Nah, lalu kita lanjut ya. Jadi kita lihat ya, dari Yerusalem ke Samaria disuruh lagi ke Yudea, ketemu ini satu orang, lalu sekarang setelah udah dibaptis tiba-tiba ya, kalau di yang tadi kita baca enggak ada, tetapi di Alkitab saya itu dikatakan di ayat 39 bahwa setelah membaptis Roh Tuhan tiba-tiba melalikan diri Filipus ya. Nah, Filipus dibawa oleh Roh Kudus, Roh Tuhan itu kemana? Ke Asdod. Di sana dikatakan Filipus tiba-tiba ada di Asdod ya. Terus dikatakan dia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota. Jadi dia dari Asdod terus dia jalan beritain Injil terus, lihat ya, memberikan kesaksian ya, memberitakan Injil kabar sukacita itu terus sampai di semua kota loh, dikatakan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai dia tiba di Kaisarea. Nah, ternyata kalau kita baca di sini di dalam Kisah Rasul 8 ayat 40, kota Asdod itu seperti kita lihat itu sebuah kota di wilayah Yudea. Jadi masih masuk wilayah Yudea. Dikatakan sekarang terletak di Israel di dekat pantai Mediterania. Lalu di situ juga ada kata Kaisarea. Ternyata yang dimaksud Kaisarea di dalam Kisah Rasul 8 ayat 40 ini adalah Kaisarea Maritima ya, Maritima. Nah, ini juga sebuah kota pelabuhan di pantai Mediterania yang terletak di Israel modern sekitar 70 km di utara Tel Aviv. Dan Kaisarea Maritima ini dikatakan dia menjadi ibu kota Romawi di Yudea. Jadi kita lihat nih, dari Asdod terus nih Asdod ini ternyata nih di letaknya di Yudea. Yudea terus
terus dia beritain ini terus, ya dikatakan terus seluruh kota sampai di Kaisarea. Kaisarea ini juga masih wilayah apa? Yudea, ya, masih wilayah Yudea. Lalu yang menarik, kita lihat di sini ya, ada apa yang menarik? Begini Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia ada, ya kayak kita lihat ya, satu ketaatan di Filipus. Kenapa? Dia dari Samaria disuruh ke jalan sepi begitu ya. Nggak ada orang ya. Disuruh ke jalan sepi tapi dia taat begitu ya. Dia ke situ. Cuman ada satu orang yang diselamatkan ya. Ya karena menarik kenapa satu orang ini bertobat lalu pulang nih ke negerinya. Menarik kenapa? Ketika sida-sida dari Ethiopia ini pulang ke negerinya. Nah di negerinya dia menjadi orang Kristen yang memberitakan kabar baik. Yang memberitakan Injil. Dan Bapak Ibu tahu sekarang saat ini salah satu negeri di Afrika Utara yang mempunyai populasi Kristen yang besar itu adalah siapa? Ethiopia ya. Ini Ethiopia begitu ya, ternyata kita melihat di sini ya, dari satu orang menjadi satu kelompok masyarakat. Kalau secara manusia kita pikir buat apa begitu ya, kalau si Filipus enggak. Dan lihat ada buahnya, ada hasilnya. Ternyata dia memberitakan Injil dan ini sampai saat ini itu salah satunya di Afrika Utara ini Ethiopia yang paling orang-orang Kristennya dengan populasi yang terbanyak gitu ya. Nah di sini kita melihat ya apa yang kita lihat di sini. Jadi apa yang Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi ya itu sudah dilakukan loh oleh Filipus ya. Jadi kita lihat katanya Injil itu diberitaan dari Yerusalem ke ujung bumi harus melalui apa? Melalui Samaria dan Yudea ya. Ternyata Yudea satu orang Ethiopia itu dimenangkannya di Yudea. Jadi di Yudea lalu menjadi di Ethiopia itu besar ya, penganut atau pengikut Kristus ya, itu menjadi salah satu di sini dikatakan di Afrika Utara memiliki populasi Kristen yang besar adalah Ethiopia ya. Kita lihat. Jadi inti dari semua ini kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Filipus itu menggenapi rencana besar dari Allah gitu ya. Bahwa Injil harus dibawa dari Yerusalem ke ujung bumi tapi harus melalui Samaria dan Yudea ya. Ya tadi kita lihat itu ternyata iya loh ya sampai satu orang itu bisa ke ujung bumi. Ya perlu kita tahu tadi bahwa salah satu pada masa itu Ethiopia itu adalah salah satu wilayah yang terbilang atau termasuk ujung bumi begitu ya. Jadi benar apa yang dilakukan oleh Filipus ini menggenapkan rencana besar Allah begitu ya. Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi melalui Samaria dan Yudea begitu ya. Dan Injil harus dibawa dari Yerusalem ke ujung bumi melalui Samaria Yudea itu digenapi begitu ya. Dilakukan oleh si Filipus ini. Dan kalau kita lihat pemberitaan Injil, penyebaran Injil ini itu sekali lagi bukan semata-mata terjadi atas hikmat dan strategi manusia aja. Tetapi kita lihat di sini, ternyata ada pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu kita udah selesai nih ya, dari 26 tadi ya kita udah bahas begitu ya. Sampai Injil itu sudah menyebar ke ujung dunia. Lalu apa maknanya bagi kita gitu ya. What for gitu ya, kita tahu terus apa aplikasinya. Mari Bapak Ibu Saudara kita mulai merenung sejenak. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus? Ya, sudahkah kita menjadi saksi Kristus? Ketika kita tahu tentang bagaimana Injil ini tersebar gitu, lalu menjadi pertanyaan termasuk bagi saya sendiri, sudahkah ya saya ya, melakukan tugas ini ya, bersaksi ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau belum, mari kita mulai hari ini ya dengan satu teladan yang kita lihat dari siapa? Timotius, apa? Ketaatannya ya. Timotius dari kota besar disuruh ke jalan yang sepi ya, begitu taat
dia melakukannya ya. Nah ini loh ya, dia melakukannya dengan taat begitulah. Lalu kita melihat di sini hari ini ya, kalau kita belum menjadi saksi Kristus, mari kita belajar dari Timotius ya, meneladani Timotius menjadi saksi Kristus. Lalu bagaimana caranya, seperti apa begitu ya. Nah, pernah enggak Bapak Ibu Saudara mengalami satu hari itu di dalam diri Bapak Ibu Saudara itu ada apa ya? Ada kekuatan, ada hal yang menggerakkan, kekuatan dari Roh Kudus itu ya, yang menggerakkan kita untuk bersaksi gitu ya. Baik itu kepada teman kita, saudara kita ya, atau tetangga kita yang belum percaya Tuhan. Saya enggak tahu apa Bapak Ibu pernah mengalami ya. Satu hari ini waduh, hati saya, di dalam diri saya tuh Roh Kudus menggerakkan saya untuk cerita tentang Yesus Kristus kepada ini loh teman baik saya. Nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita lakukan ya, kita belajar untuk taat. Bagaimana caranya? Kita enggak tahu, sama seperti Filipus. Kita hanya berdoa, Tuhan tolong saya ya. Saya mau bicara kepada teman saya ini ya. Dan sekali lagi ketika kita melakukan itu ya, bukan hal yang muluk-muluk ceritain. Saya pernah susah ya, mengalami kesulitan, saya berdoa, Tuhan tolong. Kamu saat ini dalam keadaan susah, mau saya doakan gitu ya. Nah, kalau mau puji Tuhan begitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah bagaimana Tuhan berkarya begitu ya. Nah, kalau sampai akhirnya orang ini menjadi pengikut Kristus, ketika kita memberikan kesaksian, satu hal yang kita boleh ingat, kenapa? Jangan sombong. Kenapa? Gak boleh sombong. Karena bukan karena kehebatan kita. Kalau kita lihat peran Roh Kudus yang membuat orang itu menjadi percaya. Ya. Tetapi kalau orang itu menolak, kita jangan kecewa. Tapi mari terus kita bersaksi ya. Seperti apa yang menjadi tema kita. Teruslah bersaksi. Gitu ya. Saya punya pengalaman, 1 gagal, 2 belajar dari kegagalan. Kenapa? Waktu saya di seminari, kita ada satu kelompok untuk memberitakan Injil kepada daerah-daerah sekitar yang belum mengenal Tuhan. Jadi ada satu bapak ya, jadi saya kunjungin terus. Sampai satu hari di hati saya itu ada gerakan, ada kekuatan dari Roh Kudus. Hayo kunjungi bapak itu, hayo. Tapi saya menolak, kenapa? Saya banyak tugas, paper saya belum selesai, ada tugas baca. Aduh, saya nggak bisa. Ya minggu depan aja. Ya, itu hati saya. Ketika ada kekuatan gerakan itu, saya nggak melakukannya, saya nggak taat. Minggu depannya saya datang. Lalu susternya bilang apa? Ya, si bapak udah meninggal. Ya, terlambat, udah nggak bisa bersaksi. Ya, nah lalu dari situ saya belajar dari kesalahan saya. Ketika saya menjadi hamba Tuhan, semangat begitu ya. Ada seorang teman saya, mamanya lagi kena gagal ginjal. Jadi dia harus cuci darah seminggu 3 kali. Ya saya masih mahasiswa baru lulus, jadi saya masih Tuhan tolong saya. Saya nggak banyak cerita apa-apa, saya cuma datang kalau mau mulai itu cuci darah tuh lama ternyata. Waktu itu kayaknya dari siang sampai sore, nggak tahu, itu masih tahun berapa sih, jadi belum canggih gitu, jadi lama 4 jam. Jadi waktu saya datang, sebelum mulai saya cuma berdoa, Tuhan Yesus tolong supaya cuci darahnya berjalan baik, supaya dikasih kekuatan nih, ini si ibu ya namanya Ibu Linda, supaya Ibu Linda ini dikasih kekuatan bisa selesai dan nggak sakit. Ibu-ibu cuci darah itu ternyata sakit loh. Kalau dia mau itu ternyata baru saya tahu kalau orang cuci darah gagal ginjal itu sakit ya. Nah belum lagi dulu belum ada BPJS, jadi dia biaya cuci darah itu mahal sekali ya. Nah hal yang menarik ketika setiap kali dia cuci darah saya kunjungin, mendoain ya sampai selesai. Lalu dia senang. Satu hari saya udah bertahun ya, udah 1 tahun. Lalu saya ada satu ketika saya nggak bisa datang ya, jadi saya nggak doain. Terus dia merasakan gini, saya nggak bisa selesai, saya kesakitan
Nah, di situ dia mengalami ternyata doa itu ya itu loh ya. Di sini lihat nih kuasa Roh Kudus bekerja. Lalu dia menyadari orang dia belum dalam Tuhan. Sampai akhirnya ibu ini meninggal dan dimenangkan buat Tuhan. Amin gak ibu-ibu? Ya. Jadi kita melihat di sini itu loh ya. Sesuatu yang kalau kita lakukan apa yang kita hanya seperti melakukan apa yang pengalaman kita begitu ya, kita lakukan, kita berdoa, selanjutnya Roh Kudus yang bekerja. Amin. Jadi mari kalau kita belum menjadi saksi Kristus, mari kita mau masuk di dalam rencana Allah ya, menjadi saksinya ya. Lalu kita lanjut pada poin yang terakhir gitu ya. Nah, di sini kita mau melihat ada satu hal yang boleh kita lihat, ternyata Injil yang sudah dikabar yang tadi diberitakan itu sebenarnya udah dikabarkan di dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk mati di kayu salib ya. Ini poin yang terakhir yang kita mau lihat di Kisah Rasul 8 ayat 30 sampai 35. Kenapa? Jadi dari Alkitab kita tahu bahwa Injil itu sudah diberitakan sejak lama. Dari mana? Kejadian 3 ayat 15 ya. Di situ mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di sini enggak ada ya, enggak saya tulis. Jadi Kejadian 3 ayat 15 ini kalau dalam kekristenan itu dikenal sebagai protevangelium. Apa protevangelium itu? Ya, protevangelium itu dari bahasa Yunani, yaitu protos. Di sini saya juga melihat ya dari kitab dari tafsiran. Protevangelium ini dari kata protos dari bahasa Yunani yang artinya pertama. Lalu evangelium itu dibilangnya evangelion, ya evangelion. Jadi kabar sukacita atau Injil. Jadi protos pertama, evangelion itu kabar baik atau Injil. Jadi protevangelium itu adalah Injil keselamatan yang pertama kali diberitakan di dalam firman Allah. Atau boleh dibilang ini nubuat pertama tentang keselamatan. Kejadian 3 ayat 15. Yang menarik, apa yang menarik di sini? Tadi kita lihat itu sida-sida dari Ethiopia itu membaca Kisah Rasul 8 ayat 32 sampai 33. Nah, Kisah Rasul 8 ayat 32 sampai 33 yang tadi kita sudah baca begitu ya. Di situ enggak usah kita baca lagi. Di situ dibilang seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian begitu ya. Terus ayat 33 ya, selanjutnya kita lihat 32 dan 33. Ternyata ini Kisah Rasul 8 ayat 32 sampai 33 ini yang dibaca oleh itu sida-sida dari Ethiopia itu kita lihat dia baca kitab Yesaya, tapi dia ini kita lihatnya adanya di dalam Kisah Rasul. Jadi lihat waktu dia baca ini dan kalau kita lihat Yesaya 53 ayat 7 sampai 8 itu jelas sekali kalau kita baca Yesaya 53 ayat 7 sampai 8 yang dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia itu jelas sekali kitab Yesaya ini memberitahukan mengenai apa yang terjadi dengan Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itu dia mati di atas kayu salib begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini apa maknanya? Maknanya begini. Jadi kitab Yesaya di dalam perjanjian lama yang ditulis oleh Nabi Yesaya itu dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia yang ada di dalam Kisah Rasul 8 tadi ya ayat 32. Nah, kita lihat apa yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya 53 ayat 7 sampai 8 itu nubuatan itu digenapi di dalam Kisah Rasul ini begitu. Artinya sudah digenapi karena Kisah Rasul kita tahu Yesus sudah lahir, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, naik ke surga dan Roh Kudus turun. Nah, itulah Kisah Rasul. Jadi Kisah Rasul ini Yesusnya Roh Kudusnya udah turun. Jadi kitab Nabi Yesaya itu nubuatannya direalisasikan, digenapkan, sudah terjadi pada Yesus Kristus begitu ya. Nah, ini yang menarik. Jadi ini mau memperlihatkan kita bahwa
ketika hari ini kita memberitakan Injil, maka Injil itu bukan sesuatu yang tiba-tiba itu muncul, bukan. Tetapi kita lihat Injil itu adalah segala sesuatu yang sudah diberitakan sejak perjanjian lama, udah dinubuatin, ternyata udah terrealisasi, yang lagi dibaca sama si sida-sida Ethiopia ini. Jadi intinya kalau kita lihat di sini, Injil yang kita beritakan ini adalah Injil yang sudah Tuhan rencanakan sejak kekekalan dan disampaikan di dalam perjanjian lama. Oke, jadi mari kalau lewat kita melihat hal ini, ketika kita memberitakan Injil, maka kita adalah orang-orang yang dipakai di dalam seluruh keselamatan Allah. Ya, mari. Jadi mari kita mau memberitakan Injil, ya, masuk di dalam rencana Allah. Tuhan, mari kita, Tuhan pakai saya masuk di dalam rencanamu, ya. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa terus menjadi saksi Kristus begitu ya? Apa kita harus jadi pendeta dulu gitu ya? Enggak, ya. Tadi kita udah tahu bersaksi itu tindakan nyata dalam perkataan perbuatan yang sesuai dengan Injil dalam kehidupan keseharian kita. Dimanapun kita ditempatkan, mau di kantor, mau di rumah, mau di tempat kuliah, ya, dimanapun kita berada, kita bisa menyaksikan, memberitakan Injil Kristus lewat kehidupan kita. Apakah profesi kita dokter, profesi kita pengusaha, profesi kita karyawan, apapun profesi kita. Dan saya akan tutup renungan firman Tuhan pagi ini dengan kisah, ya, sederhana dalam keseharian, ya. Jadi ada satu dokter. Ini terjadi pada akhir abad ke-19. Jadi ada rumah sakit kecil di Taiwan, itu dirintis oleh Dr. Maxwell. Dr. Maxwell ini dia seorang misionaris dari Inggris. Jadi dia buka rumah sakit itu dan dia bekerja sama dengan Dr. Lin Ting Tung, rekan kerjanya yang dokter yang dari Taiwan gitu ya. Dari Lin Ting Tungnya dari Taiwan belum percaya kepada Yesus Kristus. Si Dr. Maxwell-nya udah percaya. Satu hari ada satu kejadian. Kenapa? Ini ada satu anak dari desa. Maknya sakit malaria, perlu obat malaria. Si anak ini dari desanya pergi ke rumah sakitnya si dokter Lin Ting Tung jalan 2 jam lebih, ya, bahkan sampai 3 jam. Udah sampai itu banyak orang, jadi dia mesti nunggu buat dapat obat malaria. Dia udah dapat, ya, kita tahu obat malaria itu bentuknya cairan. Udah dapat dan bentuknya dalam botol. Ya, udah dapat, dia terus cepat-cepat ke rumahnya mau kasih obat ini ke mamahnya. Lalu apa yang terjadi? Ini rumah sakit mau ditutup nih ya, jam 5. Lalu si suster ini kaget, kenapa? Kenapa ini masih ada tersisa satu obat malaria? Lalu ada satu obat yang hilang. Obat apa? Desinfektan. Kita tahu desinfektan itu pembasmi kuman yang kalau diminum orang akan meninggal orang itu. Ya. Nah, ketika terjadi ini si suster itu, perawat itu bilang kepada si dokter Lin Ting Tung, ya, dok, ini terjadi. Kita salah memberikan obat. Wah, ini bukan hal yang biasa-biasa aja. Ini menyangkut nyawa orang gitu ya. Lalu si dokter Lin Ting Tung ini dia lapor kepada pimpinannya Dr. Maxwell, ya. Yang menarik, ya, kenapa? Ketika masalah ini terjadi, Dr. Maxwell itu enggak, kamu dokter Lin Ting Tung kenapa begitu? Kamu enggak marah-marah. Dia tenang, cuman wah, kita sudah melakukan kesalahan, ya. Ini mari dia bilang kumpulkan semua karyawan rumah sakit ini, kita berdoa. Di dalam rumah sakit itu belum tentu semuanya orang percaya Tuhan. Tetapi ketika masalah itu terjadi, Dr. Lin Tung kumpulin, kita berdoa. Dalam doanya Dr. Lin Tung mengatakan, Tuhan ampuni kami. Kami sudah melakukan satu kesalahan yang berakibat fatal kalau obat ini diminum oleh ibu si anak tersebut. Tuhan ampuni kami, berbelas kasihanlah. Tuhan tolong supaya obat itu jangan sampai diminum oleh si ibu, ya. Karena zaman itu belum ada handphone, ya, nggak bisa kasih tahu. 2, dia di desa, nggak tahu rumahnya di mana, ya. Ya, kalau kita mau ngejar juga percuma, kemana, ya. Jadi satu-satunya jalan dia berdoa. Dan besok paginya, ya, ini anak datang lagi.
Waduh, dokter lintungnya ketakutan. Ya, pasti nih anak mau kasih tahu nih mamanya meninggal, dia harus bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Anak itu mengatakan, dokter, saya butuh obat malarianya. Kenapa? Dokter itu, ketika saya lari-lari, mau masuk rumah memberikan obat itu pada mama saya. Obat itu terpelanting jatuh dari tangan saya dan botol itu pecah. Semua isi dari botol itu tumpah tidak tersisa. Lalu dokter Lintingtung bertanya, kapan hal itu terjadi? Dan dia menyebutkan satu waktu yang dokter Lintingtung ini tahu waktu itu adalah bertepatan ketika dokter Maxwell mengajak semua karyawannya untuk berdoa. Ya. Dokter Lintingtung dari masalah peristiwa ini, dia boleh pada akhirnya lewat proses ya, dia dipimpin oleh Dr. Maxwell sehingga dia boleh percaya kepada Yesus Kristus. Kita lihat ya, kita bisa bersaksi dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dimanapun Tuhan menempatkan, apapun profesi kita, begitu ya. Dan orang bisa melihat, itulah yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di dalam renungan ini kembali kami diingatkan akan amanat-Mu Tuhan kepada setiap kami, murid-murid-Mu, pengikut-Mu. Kami adalah secara tidak langsung hasil dari pemberitaan Injil murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan tugas kami adalah melanjutkan tongkat estafet pemberitaan Injil ini kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar Tuhan mampukan kami melakukan ini dalam keseharian hidup kami. Sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Tuhan tolong, kadang kami lemah dan gagal melakukan apa yang menjadi tugas ini. Tetapi kami percaya dalam kegagalan jatuh bangun kami, Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Kami tidak mau bersandar pada kekuatan kami sendiri. Kami percaya bersama Tuhan, Tuhan memampukan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus menolong kami, supaya kami terus boleh belajar menerapkan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Pak Randy. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman kita sebelum kita mengakhiri di dalam doa. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Permisi bertanya Bapak Ibu Saudara, apakah di antara Bapak Ibu Saudara ada yang tidak punya handphone? Ada yang nggak punya? Semuanya punya ya. Dan ternyata menurut survei, penduduk Indonesia 275 juta sekian, handphone yang ada sekitar lebih dari 300 juta. Jadi satu orang kemungkinan punya lebih dari satu handphone. Artinya ketika kita memikirkan tentang bersaksi, salah satu bersaksi ya lewat handphone ini. Lewat handphone, melalui media sosial Instagram, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Selain tentunya tadi seperti diuraikan lewat hidup kita, lewat pemberitaan Injil. Belakangan ini kalau Bapak Ibu buka Instagram atau TikTok begitu ya,
saya perhatikan kok kebanyakan cerita robot, ya, humanoid robot yang ditampilkan seperti itu. Jadi dunia ini memang sedang bergerak, terjadi perubahan Bapak Ibu. Kalau dulu 80% orang Kristen ada di Eropa, sekarang di Eropa hanya tinggal 25% menurut survei. Sebagian besar sudah ada di Afrika, termasuk tadi di Ethiopia, lewat sida-sida yang diinjili oleh Filipus. Maka mari kita, selain kita share tentang kehidupan keluarga kita, bla bla bla, baru minum kopi di Starbucks, bla bla bla, masuk ke Instagram, mungkin kita bisa kembangkan bersaksi lewat media sosial. Saya sedang mempersiapkan satu guru untuk mengajar Gen Z, anak-anak di usia pemuda, termasuk Gen Y, milenial, untuk bagaimana dipersiapkan lebih baik lagi, mempersiapkan dengan situasi dunia yang terus berubah. Tolong doakan supaya hari ini kita lihat warta lewat Pak Beben, koordinasi bisa ada perubahan, ya, supaya kita terus boleh meningkat, karena anak-anak kita generasi alfa mereka sudah lahir dengan teknologi. Jadi kita yang lebih senior harus mempersiapkan juga anak-anak kita di tengah-tengah zaman gereja yang anak-anak muda, saya baca beberapa survei mulai meninggalkan gereja karena anak muda merasa gereja sudah tidak relevan lagi dengan hidup saya. Gereja tidak lagi relevan. Ini pergumulan kita. Kita doakan untuk segala sesuatu supaya gereja Tuhan tetap eksis dan Tuhan dipermuliakan. Kita akan mengakhiri dalam doa, kita naikkan satu bait saja, lagu pujian yang mengingatkan kita dengan tempo yang tanpa ritme, tempo agak lambat. Untuk mengingatkan kita pujian nomor 9 bahwa kisah cerita tentang Yesus Kristus harusnya menjadi kesukaan Bapak, Ibu, dan saya untuk ceritakan kepada orang lain bahwa kita sudah diselamatkan. Lalu kita akan akhiri di dalam doa. Tanpa ritme kita naikkan pujian ini. Sambil kita renungkan masing-masing, apakah kita suka memasyurkan, menceritakan Kristus. Cerita Tuhan Yesus, ku suka masyurkan. Tuhanku yang mulia, Yesus berkasihan. Cerita itu indah dan memanglah benar. Senanglah hati terima dan jiwa pun aman. Cerita Tuhan Yesus, cerita yang mulia, masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Masyurkan Injil Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Jikalau kami sudah menikmati kabar baik, Injil keselamatan di dalam Kristus, kehidupan kekal Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Hidup dalam dunia ini disertai oleh Tuhan dalam segala suka dan duka, jatuh dan bangun. Kiranya apa yang kami boleh alami bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami boleh ceritakan kepada dunia. Mulai dari keluarga kami, tetangga kami,
orang-orang yang kami kenal, yang berelasi kami dengan kami di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan, di tengah masyarakat. Kiranya kami boleh terus disukakan, dan kami tahu itu adalah pekerjaan Roh-Mu yang menggerakkan hati setiap kami, menceritakan tentang anugerah, kebaikan, kemurahan Kristus dalam hidup kami. Kalau selama ini kami malas, kami enggan, kami terlalu banyak cerita tentang diri kami dan keluarga kami, kami diingatkan, kami pun sampai hari ini bisa mengecap kebaikan, mendengar Injil, karena ada orang lain yang pernah cerita kepada kami. Ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang Kristen, hamba Tuhan, pengurus gereja yang egois, yang hanya untuk diri dan keluarga kami saja. Kami lupa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Biarlah teladan Filipus boleh terus ada dalam pikiran kami. Perintah Tuhan, ceritakan tentang Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami, supaya firman ini tidak mati hanya dalam teks dan kata-kata, tetapi boleh hidup di tengah kehidupan kami. Mulai dari keluarga sampai ke ujung bumi. Melalui handphone yang kami miliki, kami bisa bersaksi tentang anugerah kebaikan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam segenap pergumulan mereka, menghadapi liburan yang cukup panjang. Tuhan menolong kami, beri kami perenungan-perenungan firman untuk kami praktekkan dalam hidup setiap kami. Banyak yang ingin kami doakan, ajarlah kami terus berdoa, seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang dari sorga. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua, sesuai dengan apa yang Ia janjikan dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya kita berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah telah selesai. Bersaat teduh sejenak mengucap syukur kepada Tuhan.